Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita terus memuja dan memuji Allah, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh, memperbaiki bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena semakin bagus kualitas ibadah, maka semakin bagus juga Allah Jalla Jalaluh akan memberikan keberkahan kepada kita. Maka orang-orang yang beribadah dia karena Allah, dia ikhlaskan di awal amalannya karena Allah, kemudian selesai dari amalan tersebut juga karena Allah Jalla Jalaluh, maka tidak akan lain yang dia akan dapatkan adalah kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Kata Allah tabaraka wa taala, itu kalau aku sudah cinta kepada hamba-hambaku, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan hal tersebut, maka Allah akan jaga pendengarannya. Maka akan menjadi penglihatan yang mana Allah akan jaga pula penglihatannya. Kemudian akan menjadi tangan yang mana biasa tangannya digunakan untuk mengambil sesuatu, maka tidaklah dia mengambil kecuali apa yang memang dibenarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Begitu juga dia akan berjalan, tidak akan lain kecuali tempat-tempat yang mana di sana ada keberkahan, yang mana di sana adalah ada kecintaan dan ada pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wala in sa'alani la'u'tiyannahu, tuh jikalau dia meminta sesuatu aku akan berikan kepada mereka. Wala in istadani la'u'idannahu, kemudian kalau dia minta pertolongan maka aku akan berikan apa yang dia inginkan dari pertolongan tersebut. Maka yang membuat kita bahagia adalah ketika Allah Jalla Jalaluhu menolong kita jemaah, menolong kita baik urusan dunia, menolong kita baik urusan akhirat. Dan untuk mendapatkan pertolongan tersebut maka carilah kecintaan Allah, carilah keridhaan Allah Rabbul Alamin dengan terus meningkatkan kualitas ibadah, dengan terus menghadirkan hati dalam beribadah. Kemudian tujukan tidak ada lain amalan tersebut untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, la riya'an wala sum'ah wala ajaban, dan bukan karena riya, bukan untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena ingin didengar oleh lain, dan bukan pula dia ujub dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita yang mengajarkan kita terus kebaikan, yang mengajarkan kita terus keberkahan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, masih membahas Kitabul Adab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. Dan kita sekarang masih atau berada di halaman yang ke-75, yaitu bab ketiga dari kitab ini, yaitu adab-adab meminta izin. Yang mana yang kita sebutkan adab-adab isti'zan ini khusus ketika kita ini bertamu,
ketika kita hendak hadir di majelisnya orang, ketika kita hendak memasuki rumah orang lain, atau mungkin kita mendatangi sahib kita dan yang lainnya. Maka ini disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu sebagaimana dalam firman-Nya surat An-Nur ayat yang ke-27. Allah Rabbul Alamin mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, maka janganlah engkau masuk ke rumah yang bukan rumahmu. Ini yang bukan rumah kita, jemaah. Nanti akan disebutkan, bahkan di rumah kita ketika kita masuk enggak ada orang, kita yang bawa kuncinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayusallimu ala nafsihi, maka hendaknya dia salam kepada dirinya dan dia salam kepada rumah tersebut. Maka kita dianjurkan salam ke rumah kita ketika kita masuk. Maka bagaimana dengan kepada rumah orang lain dan seterusnya. Kemudian Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam firman-Nya surat An-Nur ayat yang ke-58. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum. Wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah budak-budak laki-laki atau wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu. Lihat, yang belum balik saja, kemudian yang dia di bawah tanggungan kita dari budak-budak itu yang kita miliki, Allah Jalla Jalaluhu mengajarkan kita untuk tetap minta izin. Luar biasa. Anak kita sendiri pun kita disuruh ajarkan dia ketika dia pergi kemana, ketika dia berkunjung ke sahibnya, ketika dia masuk ke kamar kita, ketika dia masuk ke kamar kakaknya misalnya, hendaknya dia pula meminta izin. Luar biasa agama ini, jemaah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya surat An-Nur 59, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu, dan apabila anak-anakmu telah seumur-umuran balik atau sampai umuran balik, maka hendaknya dia meminta izin. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar, maka dijadikan izin ini atau sesungguhnya minta izin ini tujuannya tidak ada lain untuk menjaga pandangan, supaya ketika kita ingin bertamu ke rumah orang kita minta izin, jangan sampai ketika kita datang ke rumah orang langsung dibuka, ternyata ada aib-aib yang kelihatan di sana. Mungkin tuan rumah cuma sekedar telanjang dada dia, apalagi dia laki-laki cuma pakai sarungan saja misalnya, kelihatan badannya, atau mungkin nanti ketemu dengan perempuan ternyata dia enggak pakai jilbab, maka hal tersebut jelas diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya izin ini ditujukan untuk menundukkan pandangan seseorang dan untuk menjaga pandangan seseorang. Kemudian kita beralih di antara adab-adab meminta izin. Yang pertama, disunnahkan mendahulukannya dengan salam sebelum minta izin. Ini kalau kita mau datang ke rumah saudara kita yang kita mau diundang di sana, kan kita dianjurkan untuk ketuk pintu nih, untuk minta izin mau masuk ke dalam, dan nanti disunnahkan salam dulu. Dan kita sebutkan salam ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali di bab yang sebelumnya, yang mana dia adalah amalan yang sangat ringan yang dikerjakan oleh seorang muslim, amalan yang sangat ringan yang dikerjakan oleh seorang kaum muslimat, tetapi dia memiliki pahala yang sangat besar yang tidak ada lain pahalanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa tadkhulul jannata bisalam, engkau masuk surga dalam keadaan selamat. Kemudian disebutkan di sini, diriwayatkan dari Kallada bin Hanbal, ia mengatakan bahwa Sufyan bin Umayyah mengutus untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa susu, beberapa ja'faran dan anak rubah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di dataran tinggi Mekah. Lalu aku pun masuk tanpa memberi salam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada beliau, kembalilah dan ucapkan assalamualaikum,
Hal ini terjadi setelah Sufyan bin Umayyah masuk Islam. Lihat, itu untuk mengajarkan. Maka kalau sudah terlanjur masuk, tuan rumah itu boleh dia mengatakan, maka silakan engkau keluar dulu, baru minta izin untuk masuk. Diperintahkan untuk salam juga. Kemudian diriwayatkan juga dari Ribbi, ia berkata telah menyampaikan kepada kami seorang dari Bani Amir bahwa ia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau ini lagi di rumah. Maka ia berkata, bolehkah aku masuk? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pelayan beliau, keluarlah dan ajarkan kepadanya adab minta izin. Maka nih pembantunya ini pun keluar, kemudian mengatakan kepada dia, yaitu mengucapkan salam, kemudian dibolehkan dia untuk masuk ke menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan Umar meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan assalamu ala Rasulillah, assalamu alaikum. Apakah Umar boleh masuk? Itu luar biasa ucapan sahabat yang mulia. Dia salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamualaikum ala Rasulillah, assalamualaikum ya Rasulullah, bolehkah aku masuk ya Rasulullah? Seperti itu. Maka ini kita ajarkan kepada anak kita dan kita tanamkan pada diri kita juga ketika kita hendak bertamu kepada sohib-sohib kita, walaupun kita udah diundang. Walaupun kita diundang di WA misalnya, kemudian kita datang nggak ada bawa apa itu, nggak ada penjaga pintu di sana, nggak ada yang nunggu kita, maka kita ketuk pintu, assalamualaikum. Kemudian katakan, perkenalkan diri saya fulana, bolehkah saya izin untuk masuk? Nah, ini ada di antara sopan santun yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kecuali di dalam agama Islam. Hanya sekedar minta izin pun sangat dianjurkan dan ditekankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian ketika orang itu meminta izin untuk masuk ke rumah sohibnya, dia sudah salam nih, kemudian dia meminta izin, maka yang kedua hendaknya orang yang meminta izin itu berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jangan dia berdiri pas di tengah pintunya, karena dikhawatirkan kalau langsung dibuka walaupun ada tuan rumahnya di tengah, nanti tidak sengaja kita akan memandang ke dalam yang mungkin ada aib di sana, masih berantakan dan yang lainnya. Maka adab orang yang hendak masuk ke rumah sohibnya, hendaknya dia berdiri itu sebelah kanan atau sebelah kiri dari pintu rumah sohibnya. Maka hal ini dimaksudkan agar ia tidak mengarahkan pandangannya ke tempat-tempat yang tidak dihalalkan baginya di rumah orang-orang yang dikunjunginya tersebut, atau sesuatu yang dibenci oleh si pemilik rumah jika ia melihatnya. Maka sesungguhnya meminta izin itu disyariatkan untuk memelihara pandangan. Dan ini pula diriwayatkan dari Abdullah bin Busr, ia berkata apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kediaman suatu kaum, beliau tidak menghadap ke arah pintu rumah dengan wajahnya, akan tetapi beliau memalingkan wajahnya ke arah kanan atau ke arah kiri dan mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Hal itu karena rumah-rumah di saat itu belum memiliki penghalang. Berarti sekarang sudah memiliki penghalang, Ustaz. Walaupun memiliki penghalang, karena ingat, minta izin itu tujuannya adalah untuk menjaga pandangan kita, kemudian untuk menjaga supaya kita tidak melihat sesuatu yang haram, dan nanti dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Kemudian dari Huzail, ia berkata seorang ini pernah datang dan berdiri di tengah pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta izin. Seorang sahabat ini pernah melakukan hal tersebut. Dia datang bertamu kepada Nabi, minta izin, berdiri di tengah-tengah pintu. Berdiri dia di tengah-tengah pintu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, hendaknya yang engkau lakukan adalah begini dan begini, karena disyariatkan meminta izin untuk menjaga pandangan. Silahkan. Kalau memang dia enggak faham dengan hal tersebut, dinasihati. Jangan mentang-mentang dia baru belajar misalnya tentang masalah ini, ada temannya datang ke rumah untuk bertamu, dia melok-melin, ente nggak paham adab minta izin, ente seperti ini, maka nggak boleh.
Ya mungkin kita lebih dahuluan tahu dan faham tentang masalah ini dan belum tentu teman-teman kita yang lain faham. Maka Nabi SAW sering mengatakan, "Falyuballighu syahidikumul ghaib." Maka hendaklah orang yang hadir, yang dia mempelajari agama Allah, itu mengajari sahabat-sahabatnya, mengajari teman-temannya yang dia cintai dari apa yang dia dapatkan dari ilmu tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara adab-adab meminta izin yang berikutnya adalah diharamkan mengintip ke dalam rumah orang atau rumah orang lain tanpa izin. Ini enggak boleh. Dilarang mengintip ke rumah orang lain tanpa izin walaupun orangnya di dalam. Walaupun orangnya di dalam ya jangan ngintip. Berarti kalau kita udah getuk 3 kali enggak dibukain pintu berarti dia enggak mau kita bertamu. Ini dia udah dilihat ini sandalnya ada ini di luar nih. Motornya ada di luar ini. Kita sudah salam 3 kali 4 kali enggak ada, diintip. Tahu temannya baru selesai mandi misalnya belum pakai baju, susah kaget dia nanti cuma. Nah, makanya dalam adab agama Islam luar biasa, Masya Allah. Allah mengajarkan sesuatu yang remeh ternyata itu sangat penting dalam agama Islam. Maka di sini tidak boleh mengintip. Bahkan ada nih dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau mengatakan tuh orang-orang yang suka ngintip, orang-orang yang dia memandang ke rumah orang lain tanpa izin pemiliknya, maka halal bagi orang yang memiliki rumah tersebut untuk mencolok matanya. Colokin matanya jemaah. Bahkan dalam terjemahan hadis itu mencungkil matanya. Atau mungkin yang lebih rendah sekarang ya ambilkan air kemudian disiram. Nah itu lebih mendingan daripada dicungkil matanya jemaah. Atau mungkin yang lainnya dipakai. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dibawa. Apa kata Nabi SAW? Manittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim faqad halalahum ayyafqa'u aina. Maka barang siapa yang dia dengan sengaja, ini memang sengaja, enggak ada orang enggak sengaja ngintip. Kalau namanya orang enggak sengaja itu ya lewat sekedar nengok, oh ada orang ternyata dia kelihatan auratnya, maka ini namanya enggak sengaja. Tapi kalau dia udah lihat sekali dilototin lagi sembunyi-sembunyi, ngintip ini. Ngintip seperti ini, maka yang seperti ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam halal bagi tuan rumah itu untuk mencungkil matanya. Disebutkan di sini terjemahannya adalah mencungkil matanya, atau mungkin yang lebih rendah disiram dia misalnya supaya dia enggak ngintip atau yang lainnya. Nah, kemudian yang lainnya dia lakukan, maka ini dia tidak mendapatkan kisos dalam syariat Islam, itu tidak berdosa. Tapi ya jangan diterapkan di negara kita yang enggak ada syariat Islamnya, susah. Karena sekarang orang ya menggunakan ada hukum hak asasi manusia dan ada perundang-undangan. Jangan. Berarti bagaimana caranya? Ya sudah kita cari cara pertengahan. Ya tinggal ditegur atau dinasihati. Bisa jadi dia tidak paham dengan hal tersebut dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya hadis yang berasal dari Abu Hurairah juga menyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna rajulan attala'a 'alaika bighairi idni fa khadaftahu bihasatin fa faqata ainahu ma kana 'alaika min junahin." Maka beliau mengatakan, apabila ada seorang yang mengawasi rumahmu, dia ngintip ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu engkau melemparnya dengan batu kerikil hingga matanya pun tercungkil atau mungkin matanya buta, maka tidak ada dosa bagimu. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa seorang melihat ke sebagian kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menghampirinya dengan membawa anak panah atau beberapa anak panah, dan aku melihat beliau seolah-olah hendak menikamnya. Ini bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun hendak melakukan hal tersebut, karena ini adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji, suatu perbuatan yang dilarang oleh Allahu Rabbul Alamin dan Rasulnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara adab-adab minta izin tersebut adalah minta izinnya 3 kali. Jangan minta izin 1 kali. Sudah minta izin, Assalamualaikum.
langsung tiba-tiba karena nggak ada jawab langsung dibuka pintunya orang. Jangan. Maka ada syariatnya 3 kali minta izin. Bahkan nanti disebutkan kalau sudah minta izin 3 kali, kemudian tidak ada yang jawab nih jawabannya atau izinnya, dia tidak diizinkan, maka dia harus balik. Bukan memaksa, bukan menendang, bukan langsung mendobrak. Tidak boleh hal tersebut. Karena yang cuman boleh menendang dan mendobrak pintu itu adalah apa? Pak polisi, kata beliau, ketika dia masuk ke rumah seorang pengedar narkoba misalnya, atau rumah maling dia mau ditangkap, iya jangan salam dulu. Kalau Pak polisi dia assalamualaikum, sini Pak polisi, langsung kabur, nggak ketangkap. Maka di sini boleh dia langsung dobrak, ditangkap. Ini boleh, nanti akan disebutkan dalam adab yang berikutnya. Maka di sini beliau mengatakan jika seorang minta izin dan ia diberi izin, maka ia boleh masuk. Akan tetapi jika tidak maka hendaknya dia kembali. Dan disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji." Kalau ada di antara kalian yang minta izin nih untuk bertamu ke sahib, padahal kita diundang tadi loh di WA, dia mengatakan jam 2 datang ke rumah. Jam 2 datang ke rumah. Kita datang ke rumah, kita getuk 3 kali, nggak ada yang bukain pintu, ya sudah, maka pulang. Tinggal nanti foto diri aja di situ sebagai bukti. Nanti kita ditagih, kenapa nggak datang ke rumah saya? Ya sudah, antum cepret aja, fotonya, foto rumahnya, mungkin pintunya. Kemudian ketika getuk 3 kali nggak ada, pulang, kirimkan dia. Oh tadi ana sudah sempat datang ke rumah antum, tapi nggak ada yang bukakan. Bismillah, ana pulang, karena itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada masalah jika kita sudah 3 kali minta izin dan belum ada jawaban, dan kita menyangka mungkin pemilik rumah belum mendengar, apa yang harus kita lakukan? Maka para ulama mengatakan sebaliknya, ia kembali dalam rangka mengamalkan zahir dari hadis tersebut. Walaupun dia di dalam, kayak seperti tadi antum di WA, dia mengatakan ayo kita ke rumah, atau ayo ke rumah temenin anda mengerjakan ini misalnya. Antum udah datang ke rumahnya, antum udah datang, antum getuk dan antum yakin dia di dalam. Antum sudah getuk dia 3 kali, antum sudah WA enggak dibalas, ya sudah, mau gimana lagi, pulang. Mau gimana lagi, pulang. Ya Ustaz nanggung. Maka enggak ada nanggung-nanggung jemaah, karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya ia lebih mengeraskan suaranya. Ini kalau memang mungkin dikhawatirkan nanti dia di dalam. Maka ketika dia minta izin dikencangkan suaranya, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi jangan digedor-gedor keras, cuma suaranya aja. Jangan di assalamualaikum getuk pintunya, duduk assalamualaikum, seperti orang ada kebakaran dan yang lainnya. Maka jelas ini tidak dibenarkan. Maka Imam Malik mengatakan minta izin itu batasnya 3 kali. Tidak disunnahkan bagi seseorang menambahnya walaupun hanya sekali, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar yakin bahwa orang yang diminta izin itu belum mendengar suaranya. Ini kalau memang dia yakin, maka silahkan dia mengeraskan sekali saja, maka boleh ditambahkan atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya di sini tidak boleh hanya mengatakan saya. Ketika ada tuan rumah di dalam, antum getuk misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ditanya siapa? Saya. Siapa ini? Saya. Maka ini tidak dibolehkan dalam agama Islam. Untuk apa? Untuk menjaga tuan rumah dan menghilangkan rasa was-was kepada tuan rumah. Jangan dipereng temannya. Saya. Akhirnya rame suaranya, dikira nanti perampok. Akan membuat merasa khawatir saudaranya. Karena kita jelas dilarang untuk membuat saudara kita merasa khawatir. Karena jika seorang yang meminta izin hanya mengatakan saya, tidak akan diketahui siapa yang minta izin. Dengan begitu ia akan tetap tersamar bagi pemilik rumah dan perkataan saya itu tidak berarti apa-apa. Dan beliau mengatakan di sini hukumnya adalah makruh. Sebagaimana yang disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membayarkan hutang ayahku. Ini dia bawa duit untuk bayar hutang. Dia bayar duit untuk bayar hutang, bukan lagi hutang. Dia datang kepada Nabi bawa duit untuk membayar hutang. Kemudian aku mengutuk pintu beliau. Beliau bertanya, siapa itu? Aku menjawab, aku. Maka Nabi SAW mengatakan bersabda, aku. Sepertinya beliau tidak menyukai jawaban tersebut. Padahal dia tahu itu adalah Jabir.
Tapi Nabi SAW mengatakan, siapa ini? Aku. Aku. Kata Nabi SAW mengeraskan suaranya. Seolah-olah perkataan Nabi itu enggak senang dengan apa yang aku lakukan, kata Jabir bin Abdullah. Kemudian tidak mengapa orang meminta izin mengatakan saya fulan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata Nabi SAW keluar menuju masjid, sedangkan Abu Musa sedang membaca, maka beliau bertanya, siapa itu? Aku pun menjawab, aku Buraidah yang dijadikan tebusanmu. Maka beliau bersabda, sungguhnya orang ini telah diberi senandung seperti senandung keluarga Daud. Nah, kemudian dibolehkan pula orang yang meminta izin mengatakan saya Abu Fulan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Ummu Hani mendatangi Nabi SAW di tahun Fathul Makkah. Maka ketika itu beliau sedang mandi. Ini beliau sedang mandi. Dan Fatimah anak beliau menutupnya. Ummu Hani mengatakan, maka aku pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya, siapa itu? Ummu Hani pun menjawab, aku Ummu Hani binti Abi Thalib. Maka ini boleh. Dia menyebutkan nama kunyahnya. Tapi ingat, nama kunyah yang memang ma'ruf, orang tahu. Misalnya mungkin ana, misalnya nama kunyah ana mungkin Abu Anisatul Husna, misalnya orang-orang tahu, oh Ruslan itu kunyahnya adalah Abu Anisatul Husna, ma'ruf. Jangan sampai dia menyebutkan nama tapi orang bingung juga, sama saja. Maka sampaikan, kalau memang yang terkenal itu bapak kita misalnya namanya Abdullah, maka kita katakan saya adalah Sulaiman binti Abdullah, bintu Abdullah atau bin Abdullah. Saya Sulaiman anaknya Abdullah. Oh, anaknya Pak Abdullah di sebelah pos itu kah atau pos kamling itu kah? Oh iya, akhirnya orang paham. Sehingga orang ini tidak akan merasa takut, seorang ini tidak akan merasa bahaya dalam dirinya dan seterusnya. Kemudian catatan penting jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika nama orang yang minta izin tidak dikenal karena adanya kesamaan nama orang lain dan sulit dibedakan jika sekedar mendengar suaranya saja, maka dianjurkan untuk menghilangkan kesamaran agar dia bisa dikenal. Yang kayak tadi, mungkin namanya Sulaiman, tapi Sulaiman ini banyak. Sulaiman anak siapa ini? Oh, Sulaiman anaknya Pak Abdullah yang di dekat pos kamling. Akhirnya orang tahu, oh ini Sulaiman anaknya Pak Abdullah yang rumahnya dekat pos kamling. Oh, tahu kita, ini anak Pak RT berarti ini. Namanya di dekat pos kamling itu ya namanya Pak RT-nya Pak Abdullah. Berarti paham, oh anaknya Pak RT. Akhirnya akan menghilangkan kesamaran sehingga yang memiliki rumah pun akan menjadi aman. Maka hal ini semakin jelas dengan hadis berikut. Setelah Nabi SAW berkhutbah di hadapan para wanita pada hari Id, beliau pun kembali menuju ke arah rumah beliau untuk pulang. Maka perawi hadis pun mengatakan ketika Nabi SAW berjalan menuju ke rumah beliau Zainab, istri Ibnu Mas'ud, maka Mas'ud datang meminta izin kepada beliau, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, ini Zainab. Maka Nabi pun mengatakan, Zainab yang mana? Ia pun menjawab, Zainab istri Ibnu Mas'ud. Ini dia. Bahkan dijelaskan, luar biasa agama Islam ini supaya enggak ada keraguan, supaya enggak ada kekhawatiran, supaya enggak ada ketakutan. Karena banyak sekarang orang ngerampok juga datang ke rumah, dibilangin dia datang adalah saudaranya. Atau dia datang misalnya, oh ini saya, siapa ini? Anaknya Pak RT. Nah, ini tanya, anaknya Pak RT yang mana? Diam, oh berarti bukan anaknya Pak RT nih. Namanya saja dia lupa. Atau nama anaknya Pak RT aja dia nggak tahu. Nah, jangan dibukakan pintu. Jangan dibukakan pintu, apalagi kalau yang di rumah itu cuma anak-anak kita misalnya. Atau di sana rawan-rawan terjadinya pencurian, kemudian perampokan. Maka diajarkan dia, maka ditanya siapa yang di depan pintu, kemudian yang seterusnya, atau dihubungin orang tuanya dan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam, maka sudah sepantasnya orang yang minta izin tidak mengetuk pintu terlalu keras. Maka dia jangan mengetuk pintu terlalu keras, dipukul, maka jangan. Maka ini adalah adab yang buruk. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya ia berkata, pintu Nabi SAW diketuk dengan menggunakan kuku. Ya biasa aja. Atau biasanya diketuk dengan punggung jarinya misalnya. Kalau sekarang kan udah aman lah, ada bel misalnya, silakan.
Tapi jangan dipencet-pencet terus belnya ya. Kalau sekali tet sudah cukup, jangan tet seperti orang menagih utang dan yang lainnya. Maka ini tidak dibenarkan. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan kemudian kita katakan rumah-rumah orang zaman dahulu itu simpel sekali, enggak terlalu besar. Makanya sesuai kondisi sih sebenarnya. Tapi rata-rata sekarang rumah-rumah yang besar itu belnya sudah ada, Masya Allah. Ya kalau udah mencet 3 kali, salam nggak ada yang buka, ini ya sudah. Mau gimana lagi? Nah ya sudah, ya Ustadz kita mau nagih utang Ustadz. Enggak, dia sudah nanti tagih di lain waktu lagi. Tapi kita nggak dapat duit Ustadz. Allah akan memberikan kecukupan bagi kita. Di WA dan yang lainnya. Kemungkinan mungkin orang nggak ada dan yang lainnya. Nah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka adab ini dilakukan oleh para sahabat sebagai gambaran dari adab yang tinggi. Ialah adab terpuji yang hendaknya dilakukan oleh seorang yang berada di dekat pintu rumah orang lain. Adapun jika jauh dari pintu sehingga suara ketukan pintu dan dengan kuku tidak terdengar, maka sebaiknya pintu tersebut dilakukan lebih keras sesuai kebutuhan saja. Kemudian disebutkan oleh Al-Maimuni, beliau mengatakan seorang wanita mengetuk pintu rumah Abdullah dengan ketukan yang keras, maka Abdullah pun keluar kemudian mengatakan, ini adalah ketukan polisi. Ini adalah ketukan polisi. Ya polisi itu ya seperti itu, biasanya enggak sabaran kan, gedok duk, buka pintu. Seperti itu. Maka berarti ma'ruf saja, berarti di zaman para ulama itu mereka tahu, oh kalau kencang-kencang ini biasanya Pak polisi mau masuk ini. Nah, karena polisi itu ya seperti itu, nangkap maling misalnya, nangkap pengedar, ya nggak perlu dia getuk-getuk pelan-pelan, biasanya langsung diterobos saja, ditendang rusak. Nah, seperti itu. Ternyata memang sudah diajarkan dan ada adab-adabnya dari para sahabat, dari para ulama dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ketujuh di antara adab meminta izin, adabul isti'dzan. Jika pemilik rumah menyuruh orang yang meminta izin untuk kembali, maka dia harus kembali. Ingat, berarti dia nih sahib kita ini enggak mau kita bertamu. Walaupun antum sudah nyampe rumah, tadi di WA, ayo datang ke rumah. Sudah nyampe rumah, kemudian dia mengatakan, pulang dulu ya, besok lagi datang. Maka pulang dulu, jangan antum merasa kesal. Kita ini sudah jauh-jauh, disuruh datang, kemudian disuruh balik lagi. Sudah bensin kurang, sudah bensin kita. Maka kita katakan, apapun yang engkau kerjakan nih, ketika ada orang mengundang engkau datang memenuhi undangan tersebut, engkau dapat pahala. Mungkin engkau enggak dapat makan di rumah orang tersebut, tapi engkau dapat pahala dari Allah Jalla Jalaluhu karena mengerjakan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kita balik, pulang, ya sudah balik. Enggak dapat makan, ya sudah makan aja di warung. Enggak ada duit Ustaz ya. Mungkin ngomong dengan berbisik-bisik kepada ibu yang jualan di warung, Bu, ngutang dulu Bu, lapar. Tadi bertamu ke rumah teman diusir, enggak jadi bertamu. Oh, mungkin ibunya akan luluh hatinya, kemudian diberikan kita bukan hanya sekedar ngutang tetapi digratiskan. Allahu Akbar. Kemudian ini berdasarkan berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya surat An-Nur ayat yang ke-28. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lakum wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepadamu kembalilah, maka kembalilah, karena itu lebih bersih bagimu, kata Allah Jalla Jalaluhu. Maka Imam Qatadah mengatakan, sebagian kaum muhajirin berkata, sesungguhnya seluruh umurku telah tersita pada ayat ini, dan tidak aku mendapati ayat itu ketika aku meminta izin kepada saudara-saudaraku, lalu mereka berkata kepadaku, pergilah, maka aku pun pergi dalam keadaan geram. Tapi setelah dia tahu ayat ini, maka tidak ada lagi rasa-rasa, ya sudah, mau gimana lagi. Dan kita juga kan bukan mendapatkan ridho Allah dari hal tersebut. Mungkin dia enggak senang sama kita atau mungkin mengusir kita dari, ya sudah. Apa yang kita harapkan? Ridho manusia. Apa kata Imam Syafi'i? Ridho nas ghayatun la tudrak. Kalau engkau nyari keridhaan manusia, enggak bakalan dapat sampai engkau mati. Karena enggak ada semua manusia itu akan ridho sama kita, enggak ada. Kita berbuat baik, kadang ada orang yang benci. Yang benci pun bukan orang yang buruk, orang yang baik, karena dia iri misalnya, dan seterusnya. Biasa seperti itu. Kemudian yang ke-8, di antara adab isti'dzan
tidak boleh masuk rumah orang lain yang tidak ada seorang pun di dalamnya walaupun tidak dikunci. Kecuali kalau memang dia ada izin, maka boleh. Misalnya kan sering kita kadang-kadang tetangga kita nih. Tetangga kita mengatakan ada ketinggalan barang nih, udah nyampe ke BC misalnya. Kemudian kan temannya tetangganya ini nanti atau teman kosnya ini dia mau ke BC juga. Tapi dia ketinggalan barang, yang penting hanya dia mengatakan, coba ambilkan Anda barang di dalam kamar. Kuncinya Anda bawa, Anda taruh di atas pintu misalnya. Maka silakan dia ambil, dia buka, dia ambil barang temannya tersebut, titipan tersebut, dia tutup, kemudian dia berangkat. Ini boleh kalau memang itu ada izin. Karena hal itu termasuk sikap sewenang-wenang terhadap hak orang lain. Maka Ibnu Katsir mengatakan hal ini termasuk menggunakan milik orang lain tanpa izin. Jika yang mau, maka dia akan mengizinkannya, dan jika tidak, maka tidak akan mengizinkannya. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, apabila seorang diundang atau dikirim kepadanya orang lain, maka tidak perlu dia minta izin. Nah, ini dia. Misalnya ada orang yang lagi kondangan, dia nggak sempat di depan pintu, nggak sempat di tempat depan pintu, tapi dia ngutus ada sohibnya jaga di pintu. Ada sohibnya jaga di pintu, dan sohibnya ini kan bukan pemilik rumah. Misalnya Anda suruh misalnya ada Ahmad, tunggu misalnya minta tolong nanti kalau ada tamu-tamu disambut ya di depan pintu. Maka ini boleh dia tanpa dia memanggil Ana kemudian minta izin kepada Ana. Enggak, karena sudah ada perwakilan di depan pintu yang untuk mempersilahkan orang-orang itu masuk ke dalam rumah. Dan ini adab yang biasanya kita kerjakan. Kita lagi mau pergi selesai hari raya misalnya, jemaah lagi rame-rame. Yang tuan rumah lagi di belakang masak-masak. Yang ada siapa? Adiknya misalnya, yang ada sepupunya yang sudah di sana, yang dia sudah diutus, diingatkan nanti ada sohib Anda datang ke rumah, suruh dia masuk. Maka itu cukup. Itu cukup walaupun tidak langsung minta izin kepada pemilik rumah. Maka yang diutus itulah yang kita ikuti, yang memerintahkan kita untuk masuk dan yang lainnya. Karena di dalam undangan dan utusan seorang untuk menjemput terkandung permintaan izin. Atau mungkin antum dijemput sama adiknya misalnya. Dijemput sama adik bonceng, kemudian langsung disuruh masuk ke rumahnya. Maka ini boleh. Dia ngundang kita ke rumah, kebetulan mungkin dia keluar beli sayur misalnya. Kalau kebetulan dia keluar beli sayur atau beli apa, dibonceng sama adiknya ini, dijemput ke rumah, dibonceng, kemudian disuruh langsung masuk ke rumahnya ini boleh. Karena utusannya itu sudah terkandung permintaan izin. Maka undangan atau seorang yang menjemputnya sudah mewakili permintaan izin tersebut. Dan ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utusan seseorang kepada seseorang adalah izin baginya. Juga dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila seorang mengundang kalian untuk makan, kemudian ia mengutus seseorang sebagai utusannya, maka itu merupakan izin baginya. Sebagian ulama mengecualikan dalam masalah ini adalah seorang yang terlambat menghadiri undangan tepat pada waktunya, atau ketika ia berada di tempat waktu mengharuskan minta izin, maka ia harus minta izin jelas. Dia terlambat, orang-orang pada bubar, kemudian pintu sudah ditutup, atau mungkin pintu masih kebuka, tapi sandal-sandal orang-orang yang undangan pada hilang semua, nggak ada orang lagi. Dia biasanya terakhir-akhir nih untung banyak, kadang-kadang kalau ada sisa untung banyak. Kalau ada sisa, banyak asobah dia nih, terlambat, mungkin karena udur dia. Datang ke sana udah sepi orang. Walaupun pintu kebuka, maka silakan dia berdiri di sebelah kiri atau kanan pintu tersebut. Kemudian dia ketuk, kemudian dia salam. Selesai salam, dia minta izin. Kalau dia mengatakan siapa, sampaikan, oh saya fulan, ini. Oh silakan masuk. Ada suara mengatakan silakan masuk, maka silakan masuk. Kemudian yang berikutnya adalah minta izin ketika hendak berdiri dan meninggalkan majlis. Ini juga adab. Sama seperti antum kalau pergi kondangan. Walaupun antum ada yang nunggu misalnya di depan pintu, antum masuk makan udah kambing guling habis sampai tiga kali nambah misalnya, jangan langsung cabut. SMP selesai makan pulang tanpa izin sama yang punya rumah, maka izinlah. Dia mengatakan, sahabatkan nanti didoakan. Di antara adab yang luar biasa, Nabi SAW menganjurkan kita untuk mendoakan. Kita mengatakan, Allahumma at'im man at'amani waskin man sakani.
Ya Allah, berikanlah orang yang memberikan aku ini makan makanan. Ketika pada hari tidak ada makanan kecuali makanan dari Engkau ya Allah. Berikan dia minum pada hari yang tidak ada minuman kecuali minuman dari Engkau ya Allah. Maka itu kita katakan jazakallahu khairan, barakallahu fiik, dan yang lainnya. Maka ini di antara adab ternyata memang yang bagus dan adab yang sangat sopan. Antum mau meninggalkan majlis juga kayak seperti itu, maka silakan pamit dan yang lainnya. Pamit ke teman-teman dan yang lainnya. Allahu taala alam bisawab. Dan ini adalah adab nabawiyah yang mulia. Pengunjung diarahkan untuk memiliki adab ketika hendak meninggalkan majlis, maka sebaiknya engkau meminta izin ketika hendak masuk, begitu pula hendak engkau minta izin ketika hendak meninggalkan majlis. Mungkin alasan diharuskannya hal itu karena ditakutkan mata akan melihat hal-hal yang tidak halal untuk dilihat, atau minimal lah yang tidak disukai. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia mengatakan Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengunjungi saudaranya kemudian duduk di dekatnya, maka janganlah dia berdiri hingga ia minta izin kepadanya. Ini yang rumah khusus. Adapun kalau majlis taklim karena banyak, nggak mungkin kita akan datang ke ustadz kemudian ustadz saya minta izin pulang. Nanti yang hadir banyak, misalnya 100 orangnya datang, ustadz saya minta izin pulang, ustadz saya minta izin pulang. Enggak. Kalau adatnya ya sudah selesai, sudah alhamdulillah bubar, maka silakan bubar. Maka adapun orang yang dia bertamu ke rumah temannya, misalnya sohibnya, dan dia duduk di sana dan lingkungannya cuma sedikit saja, nah maka dia meminta izin. Kemudian dalam hadis tersebut terkandung peringatan agar beradab dengan adab yang mulia, bahwa orang yang berkunjung sepantasnya tidak berdiri hingga ia diberikan izin oleh tuan rumah. Kebanyakan manusia di sebagian negeri Arab telah mengabaikan adab-adab nabawiyah yang mulia ini. Engkau akan mendapati mereka keluar dari majlis tanpa meminta izin. Tidak sebatas itu saja, bahkan tanpa salam. Hal ini jelas-jelas telah menyelisihi adab-adab Islam lainnya. Demikian yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah minta izin kepada ibu, saudara perempuan, dan orang yang memiliki hukum yang sama dengan keduanya dalam kekerabatan. Maka kita minta izin ke ibu, ke saudara perempuan, orang-orang yang memiliki hukum yang sama. Hal ini maksudnya agar pandangan tidak melihat hal-hal yang dilarang. Ini terutama masuk ke kamar. Kita ada ibu di rumah misalnya. Walaupun ibu kita ini kadang-kadang kan pakai baju sebatas yang dibolehkan. Ya pakai baju pendek, betis kelihatan, kepala leher kelihatan, sama rambut. Kan ini adalah batasan aurat yang boleh dilihat di rumah. Tapi dikhawatirkan nanti mungkin saudarinya misalnya, anaknya gadis yang sudah dewasa baru selesai mandi kelihatan auratnya, coba pakai handukan saja misalnya. Ini yang dikhawatirkan. Maka dalam agama Islam itu menjaga supaya tidak terlihat auratnya, hal-hal yang lain yang tidak disukai oleh kaum wanita jika diketahui oleh selain mereka. Diriwayatkan dari Al-Qamah, ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Abdullah dan mengatakan, apakah aku minta izin kepada ibuku? Maka Abdullah mengatakan, tidak setiap keadaan ibumu engkau sukai jika melihatnya. Maka lebih bagusnya minta izin. Walaupun rumah kita sendiri, kita masuk ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Cuman di sini ya, kemungkinan ada suatu keadaan takutnya nanti kita nggak minta izin, bahaya. Maka adabnya itu walaupun rumah orang tua kita sendiri, ketika kita masuk ke kamar beliau, ketuk pintu, assalamualaikum Mi, ini Ana Ruslan, bolehkah Anda masuk? Kalau Umi mengatakan masuklah, maka masuk. Kalau mengatakan oh jangan dulu, nanti dulu masuk, maka silakan. Maka ini adalah adab yang terbaik. Kemudian diriwayatkan dari Muslim bin Nadir, ia mengatakan seorang laki-laki bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku harus meminta izin kepada ibuku? Hudzaifah menjawab, jika engkau tidak meminta izin kepadanya, engkau akan melihat hal yang engkau tidak sukai atau hal yang tidak engkau suka. Diriwayatkan dari Atha, ia mengatakan aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah aku harus meminta izin kepada saudara wanitaku? Maka ia menjawab, iya. Aku mengulanginya lagi, lalu mengatakan aku memiliki 2 saudara wanita di dalam rumahku, aku menjaga dan memberi nafkah kepada keduanya, apakah aku harus meminta izin kepadanya? Ibnu Abbas mengatakan, iya. Apakah engkau senang jika melihat keduanya terlanjang atau telanjang? Maka jelas kita enggak senang dengan hal tersebut. Kita enggak senang dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, disunahkan memberikan kabar terlebih dahulu kepada istri ketika akan masuk ke rumah. Ini terutama suami-suami yang kerja jauh misalnya, maka kalau mau pulang itu udah enggak usah surprise apalah itu. Enggak usah surprise. Apa? Supaya kita menikmati juga nanti. Antum kalau jauh misalnya udah 1 bulan belum pulang,
Tiba-tiba antum surprise misalnya, istri antum belum mandi 1 minggu udah bau tidak sedap dari mulut, dari ketiak juga udah mulai panjang-panjang, bulunya belum dicabut. Kemudian baju yang dipakai juga sudah kumal-kumal berbau. Antum pulang maka seolah-olah pengen balik lagi. Nggak ada yang didapati. Nanti kalau antum mau pulang, antum kabarin, Masya Allah, baru buka pintu sudah lipstik memerah di bibir, kemudian pipi sudah merona, Masya Allah, alis sudah mulai tebal, kemudian dikasihkan bulu-bulu mata yang lentik-lentik. Itu yang akan membuat kita, ya Allah, ini luar biasa, Anda nggak pengen kerja lagi, udah di rumah saja kalau seperti ini. Itu yang luar biasa, dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh Nabi, adapun kalau oleh-oleh silahkan, antum nggak kabarin boleh, antum bawakan dia sesuatu yang sangat diinginkan misalnya, antum bawakan silahkan oleh-oleh. Tapi kalau pulang, terutama yang jauh nih, maksudnya yang dia pergi tapi lama, bukan yang baru pulang 1 jam dia keluar dihubungin suaminya, Anda mau pulang nih seperti ini, ya enggak, ya kalau mau dikabarin silahkan. Tapi yang dimaksud di sini, kalau dia itu pergi jauh misalnya, maka hendaknya dia memberikan kabar. Ini dilakukan oleh Zainab Ibnu Mas'ud. Ini disebutkan, diriwayatkan dari Zainab istri Ibnu Mas'ud. Ia mengatakan jika Abdullah pulang setelah menyelesaikan suatu keperluan, maka ia berdaham karena khawatir kami dalam keadaan yang tidak ia sukai. Boleh. Kalau sekarang kan bisa di WA, bisa ditelepon. Kemudian Ahmad berkata jika ia masuk rumah keluarganya, maka ia berdam terlebih dahulu. Kemudian disebutkan dari Muhanna, kemudian mengatakan Ahmad ditanya tentang seorang yang masuk ke rumahnya, apakah dia minta izin? Maka Ahmad menjawab hendaknya dia mengeraskan suara sandalnya jika ia masuk, supaya tahulah istrinya. Apalagi kalau dia yang jauh misalnya. Kemudian yang ke-13, yang terakhir, para pembantu dan kalangan budak dan anak-anak yang belum balik diharuskan minta izin dalam 3 keadaan. Yang pertama, sebelum sholat fajar, yang kedua tidur siang, yang ketiga adalah sholat isya. Ini waktu-waktu yang memang orang itu kadang-kadang nggak suka diganggu. Maka disebutkan para ulama ada 3 waktu, bahkan disebutkan oleh Nabi. 3 waktu yang orang itu malas dan tidak mau dikunjungin. Pertama, sebelum waktu fajar. Itu baru bangun, orang antum bertamu itu kesel juga dia. Kesel, kecuali kalau memang sudah janjian enak. Ini tiba-tiba datang ini. Yang kedua itu ketika lagi tidur siang. Antum kalau ada tamu itu malas, bahkan HP itu. Kalau ada yang nelpon pas siang hari itu malas banget kita ngangkat. Karena memang itu udah 3 aurat kita yang kita bebas. Di rumah itu nggak pakai baju, kadang cuma pakai sarungan doang. Istri pun cuma kayak seperti itu, cuma pakai daster doang. Nggak ada yang dipakai yang lain, karena merasa sudah auratnya sudah jam-jam tersebut. Kemudian yang berikutnya setelah isya. Setelah isya itu kalau sampai tengah malam itu, mereka tuh kadang-kadang kita nggak mau dikunjungi jam begitu. Antum coba kalau ada teman antum mau kunjungi, kadang-kadang malas sekali ini dia datangnya, apalagi kalau dadakan. Nah, tapi ya Masya Allah, tapi ada orang-orang yang luar biasa, dia ketika dia ingin dikunjungin sama temannya, Masya Allah dia bisa walaupun apapun waktunya, maka nggak jadi masalah kalau memang antum izinkan. Cuman kita yang minta izin ini harus nyadar 3 waktu ini yang mana orang-orang terkadang tidak mau dikunjungin. Sebelum subuh, yang kedua di tengah hari ketika mereka tidur siang, kemudian yang ketiga setelah sholat isya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kalau memang ada pertanyaan, kita buka pertanyaan, dan insyaAllah kita lanjutkan tentang adab-adab ketika berjumpa dengan sahabatnya. Nah, tafadhal, mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah. Terus kita belajar. Walaupun terkadang kita menganggap remeh hal tersebut, bisa jadi itu yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita, baik dalam urusan dunia dan di akhirat kita. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.